Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas menuju Pilpres 2024 lagi nih. Ya, sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi, Formas NU ini itu menganggap bahwa Pak Anies punya nilai-nilai relevan dengan santri. Ya, kode apakah ini? Apakah ini kode bahwa kaum Nahdliyin akan mendukung Pak Anies atau gimana nih? Coba kita ulas di sini. Sosok Capres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan ternyata memiliki nilai yang sama dengan kalangan santri. Ketua Umum Formas NU Ahmad Rauf Kusyairi menyampaikan prinsip yang dipegang teguh kalangan santri dan Nahdliyin pada umumnya adalah al-muhafadatu ala qadimis sholih wal aksu bil jadidil aslah. Artinya adalah mempertahankan nilai-nilai lama yang relevan atau tradisi-tradisi yang relevan atau tradisi-tradisi yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan tantangan zaman. Jadi memang saya pikir ini sudah menjadi kode apakah kemudian Formas NU ini bakal mendukung Pak Anies atau gimana nih. Tetapi dari kalimatnya sebenarnya masih bersayap karena masih ada kata anggapan. Ini kan masih menganggap, berarti ada kemungkinan bahwasanya Formas NU ini bakal arah-arahnya ke Pak Anies. Atau bisa jadi kemudian apakah ini kode bahwasanya Formas NU itu menginginkan Pak Anies untuk mengambil cawapres dari kalangan Nahdliyin. Semua itu bisa terbaca kawan-kawan. Jadi sangat menarik sekali ketika kemudian kita analisa lebih jauh masalah ini. Karena saya pikir para ulama saat ini itu lebih condong sekali ke Pak Anies, lebih banyak berinteraksinya dengan Pak Anies. Meskipun sebenarnya Pak Ganjar juga masih berusaha untuk mendekati para ulama. Dan saya pikir Pak Ganjar juga tidak main-main masalah pendekatan dirinya kepada ulama. Kemarin juga ada Pak Erick Thohir ketika kemudian dirinya dipersiapkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, kan kemarin Erick Thohir itu sangat dekat para santri, sangat dekat dengan tokoh-tokoh Nahdliyin, bahkan menjadi ketua panitia pada saat acara besar Nahdliyin 100 tahun ya. Ya, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Saya pikir semua itu adalah kode untuk pendekatan meraup suara Nahdlatul Ulama. Ya, kita terang-terangan saja lah katakan seperti itu. Karena memang arah-arahnya ujung-ujungnya ya bakal ke sana. Dan apakah kemudian mereka atau baik itu Pak Ganjar ataupun Pak Erick Thohir mendekati para Nahdlatul Ulama atau para konstituen Nahdlatul Ulama, saya pikir mereka untuk mencari suara di Pilpres 2024 nanti. Begitu juga dengan Pak Anies. Apakah betul-betul Pak Anies ini jika menginginkan Nahdlatul Ulama, saya pikir jalan satu-satunya adalah Ibu Khofifah. Dari awal dikatakan bahwa Pak Rocky juga bilang dari awal itu Ibu Khofifah memang menjadi rebutan. Poros strategisnya itu Ibu Khofifah keren sekali. Cuman yang saya masih duga-duga Ibu Khofifah ini kan sangat loyal dengan Pak Jokowi itu kemarin. Ya bisa jadi Ibu Khofifah jika digabungkan dengan Pak Anies masih sangat belum sejatinya perubahan itu, karena masih ada pasti sentuhan Pak Jokowi kalau Ibu Khofifah. Kecuali memang Ibu Khofifah telah diambil atau di backup langsung oleh Pak JK. Nah ini yang mungkin bisa setidaknya memberikan pesan ke masyarakat bahwasanya Ibu Khofifah ini betul-betul ingin bergabung ke koalisi perubahan. Jika Ibu Khofifah mengambil jalurnya Pak JK untuk masuk menjadi cawapres Pak Anies. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Dan secara perhitungan atau secara transaksinya juga bagus, saya pikir Ibu Khofifah ketika masuk di koalisi perubahan menjadi cawapres dari Pak Anies, ya memberikan keuntungan banyak lah sama Pak Anies itu. Saya pikir Formas NU baik ataupun Nahdliyin bakalan lebih cinta lagi ke Pak Anies ketika mengambil
Ibu Khofifah, sebab Ibu Khofifah adalah tokohnya Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh wanita dan tokoh Jatim. Jadi saya pikir penambahan penyokong suara dari Ibu Khofifah ini sangat banyak juga. Saya pikir tidak sekedar banyak, tapi memang luar biasa. Oke, lanjut lagi di sini kawan-kawan. Selama di Jombang, Formas NU melakukan ziarah, tabarukan, tawasulan ke makam Kiai Haji Asy'ari, ayahanda Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah itu, ia ke Ponpes Tebu Ireng, ziarah ke makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Serta berlanjut ke Ponpes Denanyar, nyekar ke makam Kiai Haji Bisri Samsuri. Tidak ketinggalan, sowan ke Ponpes Mambaul Ma'arif dan tambak beras ke makam Kiai Haji Wabah Hasbullah dan Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan dari Formas NU ini. Nah, Rauf mengatakan Anies memiliki kedekatan kuat dengan kalangan Nahdliyin. Bahkan menurut dia, Anies selama memimpin ibu kota periode 2017 hingga 2022 sudah terbukti mampu menyatukan berbagai kelompok agama. Jadi memang ya salah satunya kemarin kan itu ada para Pak Pendeta itu kan yang mengaku bahwasanya selama puluhan tahun baru ada izin mendirikan gereja di suatu tempat di daerah Jakarta. Ya baru Pak Anies gubernur yang memberikan izinnya itu. Jadi masalah bahwa Pak Anies bakalan bakalan memberikan spesial buat tokoh-tokoh pendukungnya Islam itu ya tidak betul. Bahwasanya Pak Anies ini memang sangat toleransi di wilayah itu. Karena ya salah satu contohnya tadi itu. Dia memberikan izin pendirian gereja. Sekaligus saya juga lihat bagaimana kemudian Pak Anies pada saat itu langsung juga meresmikan. Jadi ini saya pikir langkah-langkah seperti itu sangat jeli sekali, sangat cerdas sekali. Dan inilah yang kemudian menjadi kekuatannya Pak Anies jika ada sentuhan atau serangan dari kubu lawannya yang mengatakan bahwa Pak Anies melakukan politik identitas. Saya pikir dari awal saya tidak setuju dengan hal itu, politik identitas, karena seandainya Bapak Anies Baswedan melakukan politik identitas, pasti yang dispesialkan hanyalah umat Islam, tetapi Pak Anies mampu merekrut semuanya, mampu merangkul semuanya untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Nah itu sudah terbukti. Saya pikir untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi, Pak Anies juga bakalan seperti itu. Tetapi saya tunggu bagaimana kemudian dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, bagaimana kemudian langkah-langkah mereka, taktis mereka untuk membackup masalah itu. Bagaimana kemudian mereka ini mampu menyaingi Pak Anies wilayah toleransi. Karena perihal ketika dibandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar serta Pak Prabowo, saya pikir nilai-nilai toleransi masih menang Pak Anies sejauh ini. Makanya perlu kita nantikan langkah apa yang bakal diambil oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo untuk mengantisipasi, untuk membackup, serta untuk menjadi perbandingan yang lebih kuat daripada sikap toleransi Pak Anies. Itu perlu kita nantikan kawan-kawan. Jadi kita lanjut dulu di sini. Rauf menjelaskan, Formas NU hadir di Jombang ingin menyerap spirit kemanusiaan yang telah dicontohkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yaitu puncak tertinggi dari politik adalah kemanusiaan. Agar aspirasi tersebut bisa disampaikan ke Pak Anies, hal itu tentu selaras dengan konsep trilogi ukhuwah. Jadi saya pikir betul-betul Formas NU ini tidak main-main dalam mendukung Pak Anies. Bagaimana kemudian mereka rela untuk mencari aspirasi hingga ke ponpesnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, hingga kemudian ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian mengulang lagi atau mempelajari kembali nilai-nilai yang telah diterapkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
untuk kemudian Wahid, untuk kemudian nantinya disampaikan aspirasi itu kepada Anies Baswedan. Saya pikir langkah-langkah seperti itu telah menyatakan bahwasanya formasi NU ini tidak main-main juga di dalam memberikan dukungan yang powerful kepada Anies Baswedan. Ya, Rauf juga menuturkan bahwa Pak Anies adalah sosok yang representasi dan sekaligus menginspirasi bagi kalangan santri. Selain itu, menurut Rauf, Anies adalah satu-satunya bakal calon presiden dari kalangan santri. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan besarnya Pak Anies. Ketika hal ini yang digembar-gemborkan, pendukungnya Pak Anies, hal ini yang mereka gemborkan, bahwasanya Pak Anies adalah satu-satunya bakal calon presiden yang berasal dari kalangan santri. Jelas ini bakalan menguntungkan Pak Anies, jelas ini bakalan memberikan sesuatu yang hal positif buat kemenangannya Pak Anies nantinya. Jadi relawan sama pendukungnya Pak Anies ya cukup ini gembar-gemborkan masalah bahwasanya Pak Anies adalah satu-satunya bakal calon presiden dari kalangan santri. Selesai persoalan itu. Jika hal ini telah diketahui seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin Pak Anies bakalan mulus memenangkan Pilpres 2024. Cukup dengan kalimat ini, bahwasanya Pak Anies adalah satu-satunya bakal calon presiden yang berasal dari kalangan santri. Itu aja, selesai itu. Nah, gimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar, oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke? Jadi saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.